Ya, kemarin itu saya udah upload dengan ini gitu ya, tapi lupa. Oke, kita akan membahas mengenai interpretasi data seismik. Ini section sistematik aja. Ini ada yang seperti itu interview. Supaya ada Izin Bu. Iya. Sebentar, nanti saya share bisa. Primary monitor. Present review. Izin Bu. Ya, silahkan diizinkan. Saya boleh dijadikan host nggak Bu? Masalahnya berdiri kan Bu. Oh, oke, boleh. Siapa namanya? Ferry Irawan Bu. Ferry Irawan. Oke, nah kita akan belajar mengenai interpretasi data seismik. Ya, jadi pada data seismik jadi hidrokarbon atau migas gitu ya di bawah permukaan mereka itu di generate atau dihasilkan di substrat gitu, di substrat atau batuan induk, batuan sumber. Lalu setelah dia mengalami kematangan, setelah dia melewati fase tertentu gitu ya, dia akan mencari jalan keluar. Dia akan mencari jalan keluar karena dia memiliki parameter fisis yang sudah berbeda. Gitu. Jadi dia pasti akan mencari jalan keluar dan ketika dia bertemu dengan suatu lapisan yang permeable, ya, ketika dia bertemu suatu lapisan yang permeable, dia akan bermigrasi atau berpindah gitu ya, ditransportasikan sampai ke suatu tempat di mana dia terjebak. Ya. Untuk pemberian co-hostnya Ibu salam berikan. Ibu berikan ke Angelina Teresia Bu, bukan ke Ferry Bu. Oh. Namanya siapa tadi? Namanya Ferry Irawan yang mau record. Ferry Irawan. Sudah? Oke Bu, makasih Bu. Oke. Jadi hidrokarbon dia akan bermigrasi melewati suatu lapisan permeable sampai suatu saat dia akan bertemu suatu jalan buntu gitu ya, dan dia terjebak di sana. Nah, jadi setelah hidrokarbon mengalami migrasi, dia akan terjebak pada beberapa tipe jebakan. Ada yang berupa struktur ya, jebakan struktur. Jadi lapisan permeable-nya itu dia meninggi, terus dia menjadi rendahan. Akibatnya si hidrokarbon, si fluidanya terjebak di sini. Lalu kita juga punya perangkap yang berupa struktur. Jadi sebetulnya dia tidak berupa tinggian, tapi lapisan permeable yang kontinu. Namun di sini ada patahan. Ada patahan sehingga dia mengakibatkan lapisan tersebut bersifat sealing atau dia memerangkap gitu ya. Lalu juga ada perangkap stratigrafi berupa sementasi misalkan ya. Jadi ada tingkat sementasi yang berbeda gitu di antara lapisan yang permeable dengan suatu lapisan yang menahannya, sehingga si hidrokarbon itu sudah tidak bisa pergi atau tidak bisa bermigrasi kemana-mana lagi. Lalu ada perangkap yang berupa perubahan fasies gitu. Nah, jadi perangkap-perangkap ini merupakan suatu hal yang
menghentikan hidrokarbon dari bermigrasi. Jadi kalau misalkan dia belum ketemu perangkap, dia akan terus bermigrasi gitu ya, untuk mencari atau menuju ke tempat yang lebih tinggi akibat adanya buoyancy ya. Akibat adanya buoyancy. Jadi buoyancy itu adalah apa ya, energi yang mendorong fluida ke atas permukaan. Nah, lapisan-lapisan yang dapat menjadi perangkap itu ada banyak ya. Jadi contohnya ini ada fluvial channel sandstone ya, masif itu besar. Jadi ada formasi sandstone di upper Sawah Lunto. Sawah Lunto ada yang tahu di mana Sawah Lunto? Sawah Lunto itu di mana? Di mana? Sumatera Barat. Jambi. Sumatera Barat, Bu. Sumatera Barat, ada orang Sumatera Barat? Ada, Bu. Ada. Pernah ke Sawah Lunto? Pernah, Bu. Pernah. Di Sawah Lunto tuh ada singkapan seperti ini. Jadi ada sandstone kelihatan yang sangat besar gitu, dan si sandstone ini jika dia di bawah permukaan dia merupakan reservoir yang potensial sekali gitu. Jadi kita perlu memahami beberapa konsep-konsep geologi gitu ya, supaya kita bisa mencari atau memprediksi kira-kira sebetulnya di daerah ini ada potensi sebagai reservoir enggak gitu, atau ada potensi sebagai tempat wadah hidrokarbon atau enggak gitu ya. Jadi kita punya trap dan kita punya reservoirnya. Kalian pernah dengar yang disebut reservoir? Reservoir ya. Ini dari bahasa Prancis. Ditulisnya seperti ini, reservoir, tapi dibacanya reservoir gitu. Nah, jadi interpretasi itu kita memiliki tujuan untuk memetakan kondisi geologi, baik itu struktur maupun stratigrafi, dan memberikan informasi tentang sifat fisis dari batuan. Kenapa kita perlu memetakan kondisi geologi sih? Kenapa nggak cukup dengan pengolahan data seismik aja gitu ya? Karena data seismik, kalau misalkan kalian mengartikannya tanpa informasi geologi, itu kalian akan bingung sekali gitu ya. Jadi itu tidak akan memberikan makna yang berarti gitu. Jadi kalau misalkan kalian hanya melihat data seismik seperti ini gitu ya kalian melihat suatu perbedaan kontras warna saja gitu ya. Kalian tidak bisa mengatakan oh di sini ada batuan ini ada batuan ini gitu. Karena data seismik itu hanya berdasarkan kontras impedansi saja. Kontras impedansi. Jadi kalau misalkan impedansi di atasnya 1000, impedansi di bawahnya 2000, kontras impedansinya berapa? 1000 kan ya? Kontras impedansinya 1000. Terus kalau misalkan lapisan atasnya impedansinya 1500, di bawahnya 2500, kontras impedansinya juga 1000. Gitu. Nah, makanya kalian perlu informasi geologi gitu ya, baik itu dari geologi regional, dari data log gitu ya, untuk memastikan kontras impedansi ini dia diakibatkan oleh batuan yang seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi kalian kalau pernah mendengar gitu ya istilah atau misalkan peribahasa yang sangat yang membedakan, yang menjadi pembeda itu bukan hanya senjatanya, tapi yaitu man behind the gun. Jadi di data seismik pun bukan hanya tentang processingnya, bukan hanya tentang data yang bagus, tapi juga tentang bagaimana kalian membaca data itu, bagaimana kalian menginterpretasikan data itu, gitu ya. Jadi interpretasi itu adalah hal yang krusial dalam menentukan rasio kesuksesan pemboran. Saat ini di Indonesia rasio kesuksesan pemborannya itu adalah 1 dibanding
atau 2 dibanding 10 gitu ya, antara 1 atau 2. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan ngebor 10 sumur, dapat 1 atau 2 sumur yang proven sebagai ada reservoirnya gitu ya, ada hidrokarbonnya, itu sudah disebut sukses. Gitu. Kalian bayangkan ya. Dan itu bergantung bukan hanya ke pengolahan data, tapi juga interpretasi. Gitu ya. Jadi interpretasi itu penting sebagai dasar dalam metode seismik gitu agar dapat membantu menerjemahkan data seismik ke dalam penafsiran geologi. Gitu. Jadi kalian jangan alergi di domain geologi gitu ya, karena itu akan menjadi bekal kalian untuk membaca, untuk menerjemahkan data seismik kalian. Oke. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, data seismik itu berdasarkan kontras impedansi ya, data seismik itu. Jadi kalau misalkan kita punya batuan yang bervariasi nih, di bawah permukaan, misalkan ada batuan pertama gitu ya, batuan kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima gitu. Mereka masing-masing memiliki kecepatan sendiri ya, kecepatan gelombang sendiri ketika gelombang itu melewati batuan. Mereka punya densitas sendiri gitu, yang berbeda-beda. Nah, perbedaan kecepatan dan densitas ini dia akan tercermin melalui koefisien refleksi. Jadi pada bidang batas ya, antara batuan pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat, keempat dengan kelima, kita bisa menghitung koefisien refleksi. Persamaan koefisien refleksi itu seperti ini. Ya. Persamaan koefisien refleksi itu adalah AI2 atau AI yang lapisan di bawahnya dikurangi AI pertama dibagi dengan total. Jadi kalau misalkan lapisan kedua ini akustik impedance-nya, AI-nya itu kan merupakan rho dikali PP gitu. Kalau misalkan rho 2 dikali VP2 itu lebih besar daripada rho 1 dikali VP1, maka koefisien refleksinya dia akan positif ya. Yang besar dikurangi kecil dibagi besar dengan kecil. Gitu. Nah ini pasti positif kan ya? Nilai berapapun dijumlahin pasti positif, dan juga densitas serta kecepatan itu tidak mungkin negatif. Jadi pembaginya ini pasti positif. Yang mungkin akan negatif itu adalah pembilangnya di sini. Ini kan bisa besar dikurang kecil atau bisa kecil dikurang besar. Nah, contoh kasus di sini tadi saya misalkan kecepatan lapisan kedua dikalikan densitasnya hasilnya lebih besar daripada yang pertama. Jadi AI kedua itu lebih besar daripada AI pertama. AI1 gitu ya, ini sama dengan AI2 sama dengan AI3 sama dengan AI4 sama dengan AI5. Nah gitu. Kalau AI2 lebih besar daripada AI1, maka koefisien refleksinya besar atau positif atau negatif? AI2 lebih besar daripada AI1 akan positif ya. Dia hasilnya akan positif. Positifnya seberapa besar dia tergantung selisihnya besar atau enggak. Nah, dia akan menjadi koefisien refleksi pada bidang batas lapisan itu di sini. Lalu misalkan AI3 itu lebih kecil daripada AI2. AI3 lebih kecil daripada AI2. Maka koefisien refleksinya akan bernilai positif atau negatif? Negatif. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ya, negatif. Kenapa? Karena yang kecil dikurangi yang besar. Gitu. Nah, jadi dia hasilnya negatif. Di sini ya. Misal. Terus kalian bisa melakukan hal yang sama pada lapisan batas lapisan selanjutnya. Semakin besar kontras dari batas lapisan, maka koefisien refleksinya akan semakin besar, gitu ya, nilainya, magnitudo. Jadi kalau misalkan AI3-nya jauh lebih kecil, maka negatifnya akan lebih panjang, gitu ya.
Oke. Nah, koefisien refleksi itu adalah representasi lapisan bawah permukaan. Gitu. Jadi itu merupakan efek kondisi pelapisan, kondisi batuan yang ada di bawah. Gitu ya. Lalu datanglah Naufal gitu ya. Datanglah Naufal bawa duckling, bawa geofon, survei seismik, mukul palu gitu ya. Ketika mukul palu, ada sumber yang dihasilkan. Sumber yang dihasilkan itu direpresentasikan dengan waveflat. Nah, si waveflat ketika dia menjalan ke bawah permukaan gitu ya, dia itu secara matematis dia akan dikonvolusi dengan koefisien refleksi. Jadilah trace seismik. Gitu. Trace seismiknya lihat. Di sini kan positif nih, koefisien refleksinya positif. Dia defleksinya jadi positif. Koefisien refleksinya negatif di sini. Koefisien refleksinya di sini negatif, jadi dia ke bawah. Gitu ya. Terus dia ketemu koefisien refleksi yang positif lagi, dia jadi ke kanan. Tapi ke kanannya tidak terlalu besar, tidak sebesar yang pertama yang ini. Gitu. Lalu di batas lapisan antara batuan keempat dan kelima, koefisien refleksinya kan tinggi, positif tinggi. Ya. Dia jadi besar ya amplitudenya. Nah, jadi data seismik itu seperti itu dibuat. Nah, ini adalah contoh data seismik dari suatu lapangan. Jadi ini lapangannya di Jambi ya, di formasi air Benakat. Yang merah, kalau kalian nanti melakukan kerja praktik atau tugas akhir pengolahan data seismik atau interpretasi, kalian pasti akan familiar dengan penampang ini. Ini merupakan data sumur yaitu log VP, kecepatan gelombang P. Lalu yang abu-abu ini apa kira-kira? Ini sumur juga. Tapi dia posisinya miring. Sumur miring. Jadi kalau misalkan kalian bayangkan, pengoboran itu tidak harus selalu lurus gitu ya. Tidak harus selalu begini lurus. Tapi dia bisa dimiringkan seperti ini. Seperti yang abu-abu. Nah, seperti ini. Sumbernya bisa dimiringkan, bahkan dia bisa miring seperti ini. Nah, misalnya, gini ke sini. Gitu. Oke. Nah, tadi kita menyinggung tentang waveflat ya, sebagai representasi dari apa? Waveflat itu Dari benang sih. sumber gelombang seismik yang kalian kirimkan ke bawah permukaan. Mau itu dari vibroseismik, mau itu dari dinamit, mau itu dari hammer ya, mau itu dari hidrofon, dari airgun gitu. Jadi dia direpresentasikan energi yang dikirim itu menggunakan waveflat. Gitu. Nah, waveflat sendiri dia memiliki beberapa fase. Waveflat itu dia memiliki beberapa fase ya. Fase itu kita lihat acuannya dari titik referensi pada saat T sama dengan 0. Jadi ini adalah respon waktu dari energi gelombang seismik yang kita kirim ya. Ini amplitude. Gitu. Ketika T sama dengan 0, waveflat zero phase dia memiliki energi paling tinggi di puncak dan dia akan mengalami penurunan seiring dengan tambahnya waktu seperti ini. Dan dia simetri kanan kiri gitu ya. Simetri kanan kiri. Lalu kita punya waveflat minimum phase, fase minimum. Di sini T sama dengan 0-nya ya. Ini T sama dengan 0 ya. Di sini time atau waktu, di sumbu Y ini apa? Sumbu Y-nya apa? A. Sumbu Y-nya apa? Amplitudo. Amplitudo. Nah, waveflat minimum phase dia memiliki energi yang tinggi di awal. Jadi dia turun gitu ya,
semakin ke semakin lama dia energinya semakin turun. Kalau maksimum phase ya, kalau maksimum phase dia waveletnya memiliki energi yang tinggi di akhir. Jadi di awal di T sama dengan 0 dia nggak terlalu tinggi, makin lama dia energinya makin tinggi. Sebetulnya biasanya pengolahan akuisisi data seismik atau ya data seismik itu pada dasarnya itu merupakan menggunakan wavelet minimum phase. Kenapa menggunakan wavelet minimum phase? Karena energi itu pasti besar di awal, lalu dia mengalami penurunan. Hanya saja ketika interpretasi biasanya akan lebih memudahkan jika kita menggunakan wavelet yang zero phase. Jadi perbedaan lapisan itu akan tercermin pada puncak atau pada palung gitu, daripada di minimum phase yang dia memberikan perubahan batas lapisan pada zero crossing gitu. Oke, jadi fase wavelet itu ada 3. Yang pertama zero phase, yang kedua minimum phase, yang ketiga maximum phase. Oke. Lalu wavelet juga dia punya polaritas. Polaritas dari wavelet itu ada 2 perjanjian. Jadi itu kita deal-dealan aja gitu ya, bukan kita sih, kita nggak ikutannya, kita belum lahir. Dulu para ilmuwan atau misalkan orang-orang yang berkepentingan itu janjian gitu ya, bagaimana kita akan membuat polaritas dari wavelet. Jadi ada 2 standar. Yang pertama standar SEG. SEG itu apa? Ada yang tahu? Ada yang anggota SEG? Gimana nih anggota SEG atau pengurus SEG jangan-jangan? Ada nggak? Nggak ada? Kalian pernah dengar SEG? Nggak pernah? Enggak. Nggak pernah. SEG itu Society of Exploration Geophysics. Saya lupa geophysics atau geophysics ya. Kita anggap saja geophysics. Saya juga lupa pakai O atau enggak. Society of Exploration Geophysics. Jadi asosiasi geofisikawan itu mereka janjian bikin polaritas gitu ya. Jadi kalau misalkan ada acoustic impedance dari AI1 ke AI2, di mana AI2-nya itu lebih besar ya, maka koefisien refleksinya akan positif dunia, akan naik gitu dia, koefisien refleksinya itu. Nah, untuk wavelet zero phase, jadi ada reverse polarity, itu dia waveletnya ketika koefisien refleksinya naik, dia juga positif. Jadi itu kita namakan reverse SEG gitu. Polaritasnya reverse SEG. Lalu ada polaritas yang normal. Normalnya SEG. Kalau normal SEG, ketika ada koefisien refleksi yang positif, dia justru direpresentasikan dengan palung, dengan graf ya. Ini graf ini ya. Lalu kalau misalkan zero phase, ini zero phase ya. Oh, sorry, ini minimum phase. Ini zero phase. Zero phase. Lalu kalau minimum phase, ketika ada kenaikan acoustic impedance, reverse polarity dia justru akan turun negatif dulu baru positif sampai energinya habis. Yang normal itu kebalikannya. Yang normal itu kebalikannya. Kalian nggak usah nyatet karena kan sudah saya share ya materi ini. Kalian boleh cari-cari. Tapi kalau nyatet juga nggak apa-apa. Lalu kita punya standar yang kedua yaitu standar Eropa. Di standar Eropa
ketika ada kenaikan koefisien refleksi di zero phase reverse ya, zero phase reverse itu dia justru jadi palung ya, dia justru jadi palung. Normal polarity dia jadi puncak gitu. Untuk minimum phase-nya dia kebalikannya gitu ya. Jadi kalau reverse ada koefisien refleksi positif, dia puncak dulu baru palung sampai habis. Kalau normal kebalikannya. Jadi kalian nanti kalau misalkan ketemu soal atau misalkan ketika kalian menangani data, kalian harus cek dulu ini polaritasnya apa ya gitu. Reverse SEG kah gitu, atau misalkan normal polarity atau apa. Biasanya yang digunakan itu adalah polaritas dari SEG, reverse polarity. Kenapa? Karena paling gampang. Jadi ketika ada koefisien refleksi yang naik, dia jadi puncak. Kalau ada koefisien refleksi yang turun, dia jadi palung. Gitu. Kita biasanya menggunakan konvensi SEG berupa reverse polarity. Yang ini. Oke? Ya. Jadi data seismik ini saya relatif aja. Nah, dalam interpretasi data seismik, kita biasanya memiliki pitfall. Pitfall itu artinya apa? Jebakan kesalahan dalam interpretasi. Jadi, si gelombang seismik yang ngebisikin kalian, di bawah tuh ada jebakan gitu ya. Di bawah tuh ada patahan. Di bawah itu ada horizon yang tebal gitu misalkan kata si gelombang itu. Kalian jangan langsung percaya karena biasanya ada pitfall gitu. Sebentar ya, saya mau ambil minum dulu. Mungkin 5 menit.
dinamakan pitfall. Kita punya yang dinamakan pitfall dalam interpretasi data seismik ya, di mana pitfall itu merupakan jebakan kesalahan dalam interpretasi. Pitfall itu bisa diakibatkan oleh recording atau perekaman dan juga pengolahan data seismik yang tidak terlalu efektif gitu ya, atau tidak terlalu maksimal. Bisa juga karena geometri, atau bisa juga karena kecepatan, variasi kecepatan dari lapisan di bawah permukaan. Nah, jadi kita juga punya yang namanya efek interferensi. Jadi salah satu masalah yang timbul dalam metode seismik refleksi adalah adanya interferensi yang dia terjadi akibat respons seismik dari batas AI yang sangat rapat. Jadi kan kalian tadi sudah melihat tuh ada koefisien refleksi di sini dan di sini misalkan gitu ya, di mana koefisien refleksi ini kan dia akan membuat press seismik kurang lebih seperti ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ketemu koefisien refleksi yang sangat rapat sekali begini, nah dia dapat mengakibatkan gelombangnya berinterferensi gitu dan menyebabkan kesalahan dalam interpretasi. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita punya koefisien refleksi seperti ini, lalu kita konvolusikan dengan wavelet, ya, dia akan menghasilkan respon individu. Contoh masing-masing adalah seperti ini. Ini untuk koefisien refleksi yang pertama ya, yang atas, koefisien refleksi yang atas, jadi dia akan positif kayak gini gitu ya, akan positif. Lalu yang ini, yang kedua, dia akan memberikan respon yang negatif gitu. Jadi gelombang yang terekam di geofon itu adalah total penjumlahan. Jadi yang sudah efek yang sudah mempertimbangkan semua hal yang terjadi di bawah permukaan. Akhirnya semua respon individu yang harusnya muncul itu akan dijumlahkan, gitu. Nah, sehingga dia misalkan menghasilkan respon akhir seperti ini. Contoh lagi, kalau misalkan kita punya dua koefisien refleksi yang berdekatan, respon koefisien refleksi yang pertama itu seperti ini, lalu respon koefisien refleksi yang kedua itu seperti ini. Nah, ketika kedua gelombang itu berinterferensi, gitu ya, dia akan menghasilkan rekaman seismik berbentuk seperti ini. Nah, jadi ini merupakan destruktif interference, ya, interferensi yang destruktif, saling melemahkan. Kalau ini interferensinya konstruktif, menguatkan. Jadi dia seolah-olah ada satu lapisan yang tinggi gitu ya. Padahal kalau misalkan kita konvolusikan dengan wavelet, mungkin ini nggak terlalu tinggi, ini nggak terlalu tinggi. Tapi karena mereka berinterferensi, mereka jadi bergabung menghasilkan amplitude tinggi. Kalau ini harusnya dia masing-masing tinggi gitu ya. Harusnya masing-masing tinggi, tapi karena berinterferensi, jadi mereka saling mengurangi. Akhirnya dia bersifat destruktif gitu. Jadi pitfall di data seismik itu juga bisa karena adanya interferensi dari gelombang. Kita juga punya yang namanya resolusi ya, di mana resolusi vertikal itu adalah jarak minimum antara dua objek yang dapat dipisahkan oleh gelombang seismik dan dia berhubungan erat dengan interferensi. Jadi kalau misalkan kalian punya koefisien refleksi seperti ini, dia terpisah sejauh 10 meter gitu ya. Lalu ada gelombang seismik yang kalian kirim direpresentasikan oleh wavelet seperti ini, ya, dan dia dikonvolusikan, dia berhasil memisahkan dua lapisan dengan baik. Itu kita namakan resolusi. Jadi resolusi itu menggambarkan kemampuan data seismik memisahkan dua lapisan, gitu. Kalau misalkan dia tidak mampu memisahkan dua lapisan itu, contoh jadinya tuh gini gitu ya. Nah, maka resolusi vertikalnya itu jelek, gitu. Saat ketebalan lapisan sama dengan seperempat panjang gelombang, maka akan terjadi interferensi maksimum. Jadi syaratnya itu dia ketebalannya itu harus lebih besar dari seperempat gelombang. Kalau misalkan dia lebih dari seperempat gelombang, atau jarak
antar lapisan itu dia harus lebih dari sama dengan 1/4 panjang gelombang, gitu ya, panjang gelombang yang kita kirim, supaya dia terresolusi dengan baik, gitu ya. Tebalan ini seperempat lambda itu kita namakan dengan tuning thickness. Tuning thickness itu adalah seberapa kecil jarak antara dua lapisan atau seberapa tebal suatu lapisan itu yang bisa dilihat atau yang bisa dipisahin oleh data seismik. Misalkan, kalau tuning thickness-nya itu 5 meter, ya, tuning thickness-nya itu 5 meter. Lalu Naufal punya lapisan yang tebalnya 4 meter. Nah, jadi ini ada batas lapisan pertama, ada batas lapisan kedua, misalkan itu. Lapisan Naufal tebalnya 4 meter. Dia akan kelihatan nggak di data seismik? Nggak akan kelihatan. Karena dia lebih kecil dari tuning thickness. Supaya dia kelihatan di data seismik, dia harus lebih besar dari tuning thickness. Misalkan 5 meter, gitu ya. Berarti dia akan kepisah gini. Kalau misalkan 5 meter, dia akan berinterferensi segini ya. Tapi tetap ada pemisahan kelihatan kecil. Misalkan kayak gini. Gitu. Tapi dia tidak terpisah secara maksimal. Nah, itu kalau misalkan dia tepat ketebalannya sama dengan tuning thickness. Kalau ketebalannya udah lebih kecil dari tuning thickness, kalian akan mendapatkan data seismik yang seperti ini. Seolah-olah hanya ada satu lapisan aja, padahal ada dua. Gitu. Itu yang kita namakan resolusi vertikal. Resolusinya seberapa besar jarak antara dua lapisan batuan yang bisa dibedakan oleh data seismik. Nah, ini contoh nih, saya punya data sintetik, data buatan gitu ya, untuk main-main aja. Ini merupakan data seismik yang berupa single event, atau memang ada satu reflektor di sini. Di sini ada dua event yang terpisah sejauh 6 milisecond. Di sini ada dua event yang terpisah sejauh 8 milisecond. Di sini dia terpisah sejauh 10 milisecond. Di sini dia terpisah sejauh 12, dan ini 14 milisecond. Jadi kalian bisa lihat ketika dia melewati batas tuning thickness, suatu batas tertentu gitu ya, dia tidak akan bisa melihat dua lapisan yang berbeda. Gitu. Nah, jadi kalau di data seismik biasanya ada model pembajian seperti ini atau Wedge model. Gitu ya. Kita bisa melihat ini kan lapisan pertama gitu ya. Ini lapisan kedua. Nah, lapisan kedua itu awalnya bisa dipisahkan, tapi ketika ketebalannya semakin kecil, dia akhirnya tidak bisa dipisahkan lagi dengan lapisan pertama. Lalu kita juga punya zona Fresnel. Zona Fresnel itu menggambarkan seberapa lebar anomali yang bisa dilihat data seismik. Gitu ya. Kalau tadi seberapa tebal lapisannya ke vertikal, kalau sekarang seberapa besar anomali yang bisa dilihat data seismik. Nah, jadi kalian bayangkan muka gelombang ketika dia mencapai ke batas lapisan ya, dia akan berbentuk seperti ini. Lalu semakin berjalannya waktu, dia akan membesar tadi. Nah, misalkan kita punya jarak seperempat lambda, gitu ya, seperempat lambda. Nah, seperempat lambda itu merupakan zona Fresnel, gitu ya. Jadi dia mewakili seberapa besar, seberapa panjang dimensi dari anomali bawah permukaan yang dapat dilihat oleh data seismik. Contoh nih di sini saya punya bentukan anomali seperti ini ya, panjang. Dia terlihat nggak di data seismik? Terlihat nih. Ada anomali yang memang panjang. Lalu di sini kita punya satu zona Fresnel itu segini ya, segini. Nah, lalu kita punya suatu bentukan lagi yang dia lebih kecil daripada anomali pertama, tapi dia masih
di atas zona Fresnel gitu ya. Di atas zona Fresnel masih bisa kita lihat. Kalau kita punya separuh dari zona Fresnel, ini udah mulai kurang bisa dibedakan gitu ya. Dan apalagi ini seperempatnya ini udah hanya satu titik aja gitu. Nah, zona Fresnel itu kan berhubungan dengan bagaimana data seismik itu gelombang seismik menjalar ke bawah permukaan. Jadi data seismik itu kan dia berbentuk bulat gitu ya. Nah, penyinaran atau iluminasi dari zona tersebut itu berhubungan dengan zona Fresnel. Misal saya punya bentukan di bawah permukaan itu seperti ini, kotak gitu ya. Lalu saya ada lintasan-lintasan seismik yang dibuat untuk akuisisi, ada lintasan 1 dan lintasan 4. Di lintasan 1 tentu kita akan memperoleh suatu bentuk tinggian dari anomali ini. Itu udah pasti gitu ya, karena lintasan 1 dia juga memotong bentuk ini, anomali ini, jika kita lihat dari atas. Jadi kalian bayangkan gambar yang ini itu adalah lintasan seismik, lalu di bawahnya ada anomali bentuknya kotak gitu ya. Kalian ngelihatnya dari atas. Nah, lalu di lintasan 4 dia sebetulnya tidak melewati anomali ini. Dia tidak melewati anomali ini. Jadi kalau misalkan kita pikirkan secara kasar gitu ya, secara umum, secara general, berarti di lintasan 4 harusnya nggak ada efek atau nggak ada suatu anomali yang berkaitan dengan bentukan kotak ini di bawah. Karena kan dia tidak melewati lintasan 4. Tapi ternyata efeknya itu terekam ke lintasan 4. Kenapa? Karena zona Fresnelnya, kalau dilihat dari atas, dia tetap memotong ke sini. Sehingga kita punya respon sangat minim. Nah, ini kan merupakan respon dari lintasan 1 ya, normal. Jadi kita punya di sini ada bentukan yang naik ke atas, karena anomalinya pun naik ke atas. Tapi di lintasan keempat ini kita punya bentukan yang lurus gitu ya. Nah, di sini tidak ada anomali sebetulnya, dia tidak melewati anomali, tapi di sini kita bisa melihat ada efeknya yang kita namakan sebagai side sweep gitu ya. Di mana side sweep itu merupakan refleksi yang muncul akibat benda di luar bidang lintasan gitu. Oke, nah ini contoh resolusi lateral atau horizontal dari data seismik. Misalkan saya punya anomali di bawah permukaan seperti ini. Contohnya model geologi ini. Jadi ada dua antiklim pertama dan antiklim kedua, lalu ada tinggian ini di nomor 3 gitu ya. Lalu saya melakukan survei seismik, ada lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3, lintasan 4, dan seterusnya gitu. Nah, data mentahnya ya kurang lebih dia akan seperti ini. Data mentahnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini adalah data hasil migrasi. Gitu. Jadi data mentahnya dia si tinggian ini masih belum terlalu kelihatan ya, karena belum dimigrasi. Lalu juga kita punya dua bentukan antiklim yang dia masih berinterferensi gitu ya. Gitu. Nah, ini juga ada efek dari tinggian yang sebelah sini. Tapi setelah kita lakukan migrasi, tinggiannya udah mulai kelihatan dan kita juga bisa melihat dua antiklim yang ada pada model. Nah, ini kalau misalkan kita lakukan migrasi secara 3 dimensi, bentuknya akan lebih reliable atau lebih dapat dipercaya, lebih akurat, lebih mendekati kondisi bawah permukaan. Magnitudo dari zona Fresnel itu kita dapat perkirakan menggunakan persamaan ini. Jadi radius dari zona Fresnel atau jari-jari zona Fresnel itu sama dengan kecepatan dibagi 2 dikali akar T dibagi F. Oke. Nah, kedalaman itu juga berpengaruh terhadap resolusi seismik. Jadi semakin besar kedalaman,
Kalau misalkan kalian baca grafik ini, kalian bisa nggak? Misal di sini ada offset. Kalian bisa baca ini nggak grafik ini? Bagaimana tren dari frekuensi seiring dengan bertambahnya kedalaman misalkan. Frekuensi dari data biasanya di awal, di dekat permukaan itu tinggi. Semakin ke dalam frekuensinya akan bagaimana? Berdasarkan kurva ini. Semakin Tahu? kecil, Bu. Semakin kecil, betul ya. Jadi kedalaman itu juga berpengaruh terhadap resolusi seismik. Kalau kecepatan Kecepatannya naik. naik, kecepatan gelombang itu secara general harusnya dia naik terus, gitu ya. Kenapa naik terus? Karena batuan di bawah permukaan semakin dia ke dalam, dia sudah mengalami atau dia menerima tekanan litostatik, tekanan dari batuan-batuan di atasnya yang lebih besar, gitu ya. Kalian bayangin anak-anak cowok misalkan tumpuk-tumpukan, ada Noval, ada Dimas, ada siapa lagi? Ya ada si Anu gitu ya, tumpuk-tumpukan 10 gitu. Siapa yang akan paling tertekan? Novel yang paling bawah, gitu ya. Kalau yang kedua dari atas, dia nggak terlalu tekan gitu ya. Kalian bayangin batuan juga kayak gitu gitu. Jadi semakin ke dalam tekanan yang diterima itu semakin besar. Gitu. Ya, maka karena pressure-nya semakin besar, kecepatan gelombangnya semakin besar ya, terutama kecepatan gelombang P. Panjang gelombang, kalau panjang gelombang karena di dekat permukaan gelombangnya itu masih frekuensi tinggi ya. Nah, jadi kayak gini, panjang gelombangnya masih kecil-kecil kalau di permukaan. Tapi kalau misalkan di kedalaman yang dalam, yang tinggi, dia udah bindut-bindut gini kan, energinya udah frekuensinya sudah rendah, energinya juga sudah berkurang, ya. Jadi panjang gelombangnya dia lebih besar. Gitu. Nah, dengan mereka punya hubungan seperti ini. Jadi itu pengaruh kedalaman terhadap resolusi data seismik. Nah, jadi kalau misalkan kita punya frekuensi yang rendah, kita mungkin akan mendapatkan respon seperti ini di data seismik ketika kita mengkonvolusikan dengan koefisien refleksi berbentuk seperti ini. Kalau misalnya frekuensinya lebih tinggi, kita akan lebih mendapatkan informasi lebih akurat. Nah, di sini kan dia kelihatan. Yang ini dia kelihatan di 3 yang terakhir, tapi di yang pertama ini nggak kelihatan. Di yang pertama ini nggak kelihatan. Reflektor ini ada yang kelihatan? Nggak ada semua. Tapi reflektor ini kelihatan nggak? Semuanya kelihatan. Reflektor yang kecil dan yang tipis ini dia nggak kelihatan. Ini dia tidak teresolusi ini artinya. Jadi harusnya ada 2 lapisan, dia hanya bisa membaca sebagai 1 lapisan. Gitu. Lalu kita juga punya efek kecepatan terhadap data seismik. Contoh, kalian punya suatu anomali berupa salt dome yang memiliki kecepatan tinggi. Gitu. Lalu di bawahnya ada lapisan yang harusnya lurus. Gitu. Tapi karena lapisan yang harusnya lurus ini dia tepat berada di bawah lapisan salt ini yang kecepatannya tinggi, jadi seolah-olah dia tarik ke atas. Gitu. Nah, jadi kita punya efek di data seismik itu yang namanya pull up. Efek pull up itu terjadi ketika horizon itu berada pada apabila kita memiliki lapisan yang memiliki kecepatan tinggi. Sehingga dia akan membuat lapisan di bawahnya seolah-olah berubah menjadi tinggi gini. Padahal harusnya dia lurus seperti yang biru awal. Nah, ini terjadi karena adanya kecepatan tinggi. Lalu kita juga punya anomali push down. Jadi kalau ada pull up berarti kita punya push down. Kalau push down kira-kira diakibatkan oleh anomali kecepatannya gimana? Kecepatan rendah. Kecepatan rendah ya. Oke. Nah, jadi contoh ini ada 2 model geologi. Yang pertama, kita punya shell, ya, sebagai backgroundnya di sini kita punya shell. Lalu di sini kita punya limestone.
kita punya limestone. Oke. Nah, di sini kita punya lapisan yang normal gitu ya. Di section seismic, karena limestone-nya itu high velocity, kecepatan tinggi, maka kita punya di sini reflektor dari limestone-nya gitu. Kita punya reflektor dari limestone-nya di sini. Nah, tapi dia akan mempengaruhi reflektor di bawahnya. Reflektor yang sini. Jadi seolah-olah reflektor yang ini dia ke atas, ada tinggian gitu ya. Padahal sebetulnya enggak, dia lurus-lurus aja. Dia ke atas karena ada anomali kecepatan tinggi di sini. Cool down, contohnya sama gitu ya. Hanya saja anomalinya dia lebih rendah kecepatannya. Jadi dia seolah-olah ke bawah gitu. Nah, ini kalau misalkan saya punya lapisan yang berupa shale, limestone, dan juga evaporite, di mana kecepatan gelombang shale itu lebih kecil daripada limestone, lebih kecil daripada evaporite. Jadi dia berurutan dari yang kecil, sedang, besar. Gitu. Nah, seismic sectionnya dia akan seperti ini kurang lebih. Jadi dia tetap lurus, lalu kita seolah-olah punya lapisan yang stacking gitu ya, yang semakin tipis ke sebelah kanan gitu. Padahal dia aslinya lurus-lurus aja. Nah, ini dia terjadi karena adanya efek kecepatan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Izin Bu untuk yang record tadi akunnya lagi nggak bisa Bu. Jadi bisa dioper ke Alfian dulu. Oh, oke. Siapa Alfian? Ya ke Alfian. Alfiando. Iya Bu. Oke. Sudah? Atau ada lagi Recording in yang progress. biar ini, biar ada cadangan, ada backup. Siapa yang jadi co-host lagi? Ada nggak? Kasih aja ke saya, ke Novel. Novel dari tadi dijadiin contoh mulu sama Bu Intan gitu. Novel akuisisi seismik lah, novel guling-guling lah gitu kan. Nggak apa-apa ya, aman novel. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya maksud sebagai Seismic Direct Hydrocarbon Indicator atau DHI. Ya. Jadi, DHI ini merupakan metode yang konvensional untuk mendeteksi hidrokarbon secara langsung dengan mengamati perilaku amplitudo dari refleksi seismik saja. Kita punya 4 DHI. Yang pertama adalah bright spot, ada dim spot, ada flat spot, ada polarity reversal, pembalikan polaritas. Ya, bright spot itu anomali amplitudo tinggi, dim spot itu anomali amplitudo rendah, flat spot itu anomali amplitudo yang datar, ya, gitu. Dan lalu ada polarity reversal. Polarity reversal itu kayak gimana? Polarity reversal itu adalah pembalikan polaritas. Yang awalnya positif, jadi, gitu ya, kok tiba-tiba jadi negatif, gitu. Nah, itu adalah salah satu direct hydrocarbon indicator. Direct hydrocarbon indicator atau DHI yang pertama, kita akan membahas mengenai keberadaan gas gitu ya. Respon amplitudo itu dia bergantung kepada 4 hal. Yang pertama, ketika si lapisan itu diisi oleh gas, bagaimana AI-nya. Ketika dia diisi oleh water, oleh air, bagaimana AI-nya. Lalu caprock-nya seperti apa AI-nya, dan tebalnya bagaimana, gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya kolom gas yang tebal, itu kita akan punya kontras AI yang cukup tinggi antara gas dengan water. Karena di dalam reservoir itu biasanya ada 3 ya, water, oil, and gas. Seperti ini urutannya. Ada yang tahu kenapa kok bisa gini urutannya? Kenapa nggak oil di bawah gitu? Atau gas di tengah? Kenapa nggak gitu? Karena masa sejenisnya pada beda-beda.
karena massa jenisnya berbeda, betul ya. Jadi massa jenis gas itu paling ringan, makanya yang paling ringan dia pasti di atas, gitu. Water paling berat, gitu ya. Oke, nah jadi ketika kita punya kolom gas yang tebal atau keberadaan gas yang tebal, kita biasanya punya flat spot di sini. Ada flat spot gitu ya. Nah, flat spot ini selalu memiliki nilai koefisien refleksi positif atau dia merupakan puncak pada reverse SEG. Gitu. Kenapa dia selalu positif nilainya kira-kira? Flat spot dia nilainya selalu positif. Kenapa kira-kira dia selalu positif? Kalian bayangkan kalian punya lapisan sandstone di sini, ya. Nah, kalian punya lapisan sandstone. Sandstone ini dia diisi oleh hidrokarbon, ya, diisi oleh gas dan juga air, gitu. Nah, contoh airnya di sini, ini gasnya. Oke, saya bagi dua nih ya. Atau original ini dengan hidrokarbon. Ketika lapisan sandstone ini dia masih belum diisi hidrokarbon, katakanlah dia memiliki akustik impedans sebesar 5.000. Gitu. Berarti akustik impedans di sini juga 5.000. Ketika dia diisi oleh hidrokarbon, ya, ketika dia terisi water, misalkan AI-nya gitu ya, dia jadi 4.800 misalkan gitu. Nah, tapi ketika dia diisi gas, nilai AI-nya itu akan turun secara drastis. Jadi dia akan turun secara drastis misal ke 3.000. Gitu. Jadi suatu lapisan yang sama, kalian perhatikan ini kan sama-sama sen ya, hanya saja ada batasan antara air dan minyak gitu ya, air dan hidrokarbon di sini. Padahal lapisannya sama-sama sen. Ketika dia terisi air gitu, akustik impedansnya dia tidak akan terlalu berubah, misalkan ke 4.800. Tapi begitu ada gas 5% aja gitu, sedikit aja ada gas, kecepatan gelombangnya akan turun, maka AI-nya akan turun drastis. Jadi satu lapisan yang sama, ketika diisi water dan juga ketika diisi gas, penurunan AI ketika terisi gas itu akan menjadi lebih atau yang paling drastis. Maka koefisien refleksi di sini dia selalu positif, atau dia selalu peak menggunakan polaritas reverse SEG, gitu. Karena dia satu batuan yang sama. Oke, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, flat spot itu, nah ini kita namakan sebagai flat spot, gitu ya. Batas antara gas atau oil dengan water itu kita namakan flat spot. Oke, flat spot selalu memiliki nilai positif ya, seperti yang tadi dijelaskan. Lalu pertanyaannya, apakah flat spot selalu horizontal? Ada yang bisa menjawab? Tidak? Kenapa? Kenapa tidak selalu horizontal? Karena lapisan di bawah permukaan tidak mesti horizontal, Bu. Oke. Karena lapisan di bawah permukaan tidak harus selalu horizontal. Bisa aja lapisannya miring kayak gini, Bu. Jebakan. Tapi hidrokarbonnya, misalnya di sini ya, kita punya gas. Kita punya water di sini. Apakah batas antara gas dan air mengikuti kemiringan lapisan? Iya. Aduh, gimana kan? Iya, jika Oh, jika lab. KKN berangkat Senin.
berangkat Saya nggak ada data. kemana? Punggung tidak ada, salah satu salah. Babatan. Babatan. Dekat sampai ini mana? Sip. Oke, jadi apakah dia selalu horizontal? Kalau misalkan lapisannya dia permeable gitu ya, sangat permeable, dia pasti akan horizontal. Kenapa? Karena fluida dia pasti akan mencari posisi seimbang. Dan karena air beserta gas itu merupakan fluida dua-duanya, pasti batasnya dia akan horizontal. Makanya flat spot gitu. Jadi dia akan horizontal. Lalu respon amplitudo dari hidrokarbon untuk gas, kita punya bright spot dan dim spot gitu ya. Nah, bright spot itu berasosiasi dengan anomali amplitudo tinggi. Dia biasanya porositasnya tinggi juga, bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan orang migas ketemu bright spot senang gitu ya, karena biasanya porositasnya tinggi. Lalu kita juga punya dim spot, anomali amplitudo yang rendah. Nah, biasanya reservoirnya porositasnya tidak terlalu tinggi. Nah, ada efek-efek lain ya yang dia juga bisa teramati di data seismik. Contohnya push down seperti yang tadi saya sampaikan ya, atau pull up gitu pada reflektor. Bisa juga ada gas chimney atau gas cloud gitu. Jadi struktur misalkan saya punya lapisan kayak gini ya. Nah, di atasnya itu dia jadi blur gitu. Gas, jadi ada blur atau dia berbentuk kayak awan gitu ya. Makanya disebut gas cloud gitu. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita memiliki kebocoran gitu ya. Jadi ada perangkat gitu ya, tapi perangkatnya tidak cukup kuat sehingga gasnya dia bisa ekspor ke luar gitu ya. Bisa menerobos ke atas gitu. Nah, jadi dia biasanya diperlihatkan menjadi gas cloud gitu ya, atau gas chimney. Jadi ada blur gitu di data seismik. Nah, ini contoh data seismik ya yang menggunakan reverse polarity SEG. Reverse polarity SEG itu kalau ada kenaikan koefisien refleksi, dia akan gimana? Puncak atau palung? Kenaikan dia puncak. Reverse SEG dia akan jadi puncak kalau ada kenaikan acoustic impedance gitu ya. Nah, kita analisa ini apakah bright spot atau dim spot gitu ya. Nah, kita lihat punya bright spot, sorry. Kita punya bright spot di sini. Kalian perhatikan amplitudonya kan di sini misalnya positif gitu. Kalian lihat trennya warnanya sama gitu ya, konstan. Ketebalannya juga konstan, tapi masuk ke sini dia tiba-tiba jadi lebih besar. Masuk ke sini dia tiba-tiba lebih besar, lebih tebal ya, merahnya itu lebih mencolok mata gitu. Nah, ini merupakan tren kenaikan amplitudo atau penurunan amplitudo? Kenaikan amplitudo. Kenaikan amplitudo. Oke, berarti dia bright spot atau dim spot? Menurut saya bright spot ya, jadi anomali kenaikan amplitudo. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa mengidentifikasi gas water contact atau GWC-nya atau flat spot-nya ada nggak di sini? Flat spot-nya ada? Di sini kita punya flat spot nih. Di sini kita punya flat spot. Flat spot itu kan selalu positif ya. Flat spot selalu positif. Lalu dia memisahkan antara gas dengan lapisan dry-nya. Gitu. Nah, jadi kurang lebih kita punya flat spot di sini. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika kalian menemukan bright spot seperti ini, apakah dia berarti saturasi gasnya
tinggi, jadi ketika ada bright spot, ini cadangannya banyak, gitu. Kita bisa bilang gitu nggak? Jawabannya adalah tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena perilaku dari gas gitu ya, ketika dia hanya ada 5% saja, dia sudah berhasil menurunkan VP secara drastis. Jadi misalkan gini, ini kurva VP gitu ya, dia bisa turun yang drastis sekali gitu dengan keberadaan gas. Jadi gasnya mau banyak, gasnya mau sedikit, yang penting ada gas, VP-nya pasti turun drastis, pasti akan menghasilkan bright spot. Jadi kalian jangan terlalu cepat menyimpulkan, ada bright spot di sana pasti ada reservoir yang ekonomis, tidak harus selalu begitu. Karena bright spot itu berdasarkan data seismik, dia di generate dari kecepatan gelombang P. Kecepatan gelombang P itu sangat sensitif terhadap gas, gitu ya. Dikasih gas sedikit aja, udah dia turun. Jadi makanya kalian jangan ketik. Oke. Jadi saturasi gas yang kecil itu sudah cukup untuk menghasilkan efek amplitudo yang terlihat pada perampang seismik, gitu ya. Dan tidak semua bright spot itu disebabkan oleh gas. Bisa juga disebabkan oleh karbonat, bisa juga disebabkan oleh batuan beku dan lapisan tipis yang kurang dari running thickness. Gitu. Jadi ketika kalian punya bright spot, kalian boleh senang, tapi kalian harus tetap waspada. Kalian evaluasi, apa jangan-jangan dia karbonat, jangan-jangan ada batuan beku, jangan-jangan ada lapisan tipis gitu ya, yang dia interferensi sehingga membuat seolah-olah anomalinya besar. Gitu. Jadi kalian harus cek minimal itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Materi kita sampai pitfall untuk interpretasi. Yang ditanyakan? Izin Bu? Ya. Boleh diterangin lagi nggak Bu mengenai bright spot, flat spot sama dim spot tadi? Nanti diulang aja rekaman kalau itu. Ya baik Bu. Terima kasih. Minta sama siapa tadi? Alfian atau Noval ya? Ada pertanyaan? Cukup? Aman Bu. Gimana? Aman? Masih aman Bu. Mau tanya? Masih aman? Nanti bisa muter lagi rekaman podcastnya Bu Intan. Kalau gitu, silahkan kalian tunjukkan pesonanya untuk yang terakhir kali di kelas seismik. Yang udah siap UAS gitu ya. Ternyata nggak jadi, alhamdulillah. Berarti materi UASnya sampai pitfall ini? Sampai pitfall ini. Baik. Sampai pitfall ini. Oke. Dihitung ada 3, 1, 2, 3 untuk slide 1. Oke. Saya harus stop share dulu supaya bisa pindah ke screen 2. Slide 2, jadi sabar dulu ya. Oke. Slide kedua. Slide kedua. Siap-siap hitungan 3, 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga sekarang. Ini ada banyak slide ya, karena 2 kelas. Hitungan ketiga, slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Ini slide keempat udah off semua mayoritas ya. Yang masih yang gulung-gulung lagi kayaknya karena nggak jadi UAS gitu ya, alhamdulillah. Tarik selimut lagi, bobol lagi Jumat-Jumat. Recording stopped. Oh, ya. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi di lain kesempatan kalau kalian ketemu saya lagi di kelas
Bu izin bertanya. Sebentar. Ini internetnya kayaknya. Oke. Izin Udah bertanya. kedengeran? Untuk absensi itu tuh pertemuan keberapa ya Bu? Soalnya kalau nggak salah itu yang kemarin itu pertemuan 15 dan 16 itu pertemuan puas. Kemarin itu ke-14, ini ke-15. Ya, Kalau pertemuan ke-16 sekarang Bu, nggak masalah nggak? nggak masalah. Nanti saya benerin aja. Yang penting kalian absen. Mau diisi pertemuan pertama juga boleh. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman Bu. Aman ya? Jadi untuk UAS, soalnya akan saya berikan hari Senin. Kalian silakan mengerjakan sampai hari Rabu. Hari Rabu jam berapa?